Ya, mungkin masih banyak yang bingung untuk membedakan antara hidup beragama dengan urusan kepada Tuhan. Ini masih bingung orang-orang untuk membedakan, seolah-olah kalau nggak beragama itu katanya nggak bertuhan. Kalau bertuhan tanpa memeluk agama itu katanya seperti hidup di suatu negara tanpa undang-undang, katanya begitu, Mas. Ini kalau menurut Mas Wahyu bagaimana, Mas, pemahaman orang-orang yang seperti ini? Ya, tidak bagaimana-bagaimana, Mas. Ya, karena pemahaman setiap orang itu kan berbeda-beda. Cara memahami, cara mengerti, ya, cara mempelajari, termasuk cara berpikir dalam mempelajari sesuatu hal itu juga berbeda-beda. Artinya itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau dikatakan bahwa orang itu harus beragama untuk mengenal Tuhan, mungkin itu hanya salah satu saja. Karena masih ada banyak hal lain yang harus kita pelajari untuk kita mengenal Tuhan. Tidak hanya melalui agama. Kalau dikatakan lagi bahwa orang yang beragama itu pasti bertuhan, saya rasa belum tentu. Banyak orang yang beragama, bahkan katanya ahli agama, tetapi kenyataannya justru tidak mencerminkan sifat daripada Tuhan itu sendiri. Yang katanya bersih, suci, murni. Artinya apa? Masih banyak orang yang mengaku bahkan dianggap ahli agama. Kalau sudah ahli agama berarti kan beragamanya sudah luar biasa, Mas. Tetapi kenapa? Perilakunya, tutur katanya, semua yang dia lakukan justru jauh daripada konsep ketuhanan itu sendiri, daripada sifat Tuhan itu sendiri. Masih banyak yang seperti hewan, masih banyak yang jahat, masih banyak yang merasa dia benar sendiri, dia pintar sendiri, terlepas atas dasar apapun pemahamannya, tetapi justru tidak bisa menghargai, tidak bisa menjaga kerukunan, justru hanya bisa menyalahkan, mengolok-olok, menghujat, bahkan, mohon maaf, bertindak asusila. Ini banyak sekali ahli agama yang seperti itu. Ya, seharusnya kalau kita menerapkan sifat ketuhanan, atau bisa dibilang kita sudah mengenal Tuhan, ya seharusnya sifat daripada Tuhan ya ada di dalam diri kita ya, bukan yang buruk-buruk yang kita lakukan ya, Mas. Kurang lebihnya kan begini, kurang lebihnya. Kita menggambarkan sifat daripada ketuhanan itu adalah tentang kesadaran, tentang cinta kasih dan kedamaian. Bukankah harusnya kita lari ke sana? Tetapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Ya tidak semua, tetapi mayoritas. Nah, kalau dikatakan lagi bahwa kalau kita bertuhan, maka kita harus beragama. Karena sama halnya dengan kita bernegara, tetapi kita tidak ada undang-undangnya. Artinya tidak ada yang mengatur. Jadi bebas hidup kita, kan begitu. Nah, ini juga dua hal yang berbeda tentunya. Di mana kalau kita bicara tentang hidup bernegara dan kita harus berundang-undang, itu adalah tentang kehidupan yang nyata. Kita hidup di suatu pemerintahan, mulai dari pemerintahan di bawah sampai di pusat. Bahkan kita memiliki seorang pemimpin yang disebut presiden di negara kita. Itu semua bisa ditemui. Jelas, nyata. Dan aturan undang-undang yang dibuat pun nyata. Bahkan undang-undang pun fleksibel dalam arti akan terus direvisi mengikuti perkembangan zaman yang ada. Menyesuaikan dengan manusia yang ada. Nah, dari sini jelas sekali bahwa dengan berundang-undang, maka kita ini ada aturannya. Hidup di suatu negara itu. Nggak bisa kita bikin seenaknya sendiri aturan tersebut. Tapi ini sesuatu hal yang nyata. Sedangkan kalau kita bicara tentang beragama dan bertuhan, ini adalah dua konsep yang berbeda. Beragama itu adalah tentang tata cara, tentang aturan, sebuah kerukunan di dalam suatu agama itu sendiri.
Artinya apa? Semua yang diajarkan di dalam agama adalah tentang bagaimana kita memiliki pondasi sebagai umat manusia, sebagai umat beragama. Jadi agama ini mengatur tentang kerukunan, mengatur tentang tata cara kita. Supaya kita ini punya aturan, punya tata cara yang jelas. Oh, kalau memeluk agama ini, misalkan Islam, berarti tata cara dan aturannya yang menyesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Misalkan sholatnya harus pergi ke musola, harus ke masjid, dan lain sebagainya. Oh, kitab sucinya adalah Al-Quran. Sedangkan agama Kristen harus pergi ke gereja, kitab sucinya adalah Injil, dan lain sebagainya. Demikian dengan agama-agama yang lain. Tetapi kemudian, kalau kita bicara tentang agama dan bertuhan, apakah Tuhan ini adalah tentang sesuatu hal yang nyata? Kalau katanya agama A, ini yang akan menjamin kita bertemu dengan Tuhan. Di mana ayatnya? Di mana letak daripada kebenarannya? Padahal Tuhan itu sendiri tidak akan pernah bisa ditemui. Karena Tuhan bukanlah wujud yang nyata. Tuhan bukanlah sebuah sosok atau makhluk yang bisa kita temui. Jadi bisa dikatakan bahwa aturan-aturan yang ada di dalam ajaran suatu agama, yaitu aturan daripada umat manusia, bukan aturannya Tuhan. Bahkan diperuntukkannya juga bukan untuk Tuhan, tapi diperuntukkannya untuk mengatur hajat hidup manusia. Ini kan hal-hal yang harus kita pelajari, sehingga kita ngerti, kita paham. Tidak hanya kita saling menyalahkan, saling menghujat satu dengan yang lainnya. Jadi agama hanya tentang kerukunan umat beragama. Artinya tentang tata cara, aturan kita sebagai manusia yang beragama. Tapi bertuhan tidak membutuhkan aturan. Karena itu sebatas keyakinan dan keimanan. Dan itu adalah hak daripada semua umat manusia. Tidak ada satupun yang mampu mengukur bahwa, oh kalau kamu beragama, kamu pasti bertuhan. Tidak. Bahkan bertuhan tidak bisa diukur dengan agama. Saya rasa itu hal yang harus dipahami dulu, supaya kita bisa mempelajarinya lebih luas, Mas. Ya, jadi agama ini cuma tentang kerukunan, tentang hidup bersosial saja. Tetapi urusan kita dengan Tuhan, itu urusan masing-masing, ya Mas ya. Ya, esensinya mungkin tujuannya adalah untuk bertuhan, tetapi akan sia-sia kalaupun kita beragama bahkan sebagai ahli agama, tetapi kenyataannya kita tidak berkesadaran bahwa Tuhan itu bukanlah sebuah wujud, Tuhan bukanlah sebuah sosok, bukanlah sebuah makhluk, ya, yang artinya Tuhan bukanlah pemeluk daripada agama. Lalu untuk apa? Kalau kita harus beragama tetapi ternyata kita tidak bisa rukun dengan agama-agama yang lainnya. Artinya kita tidak berkesadaran bahwa Tuhan sudah bisa dipastikan. Karena tidak ada ayat dimanapun ini, di seluruh agama, yang menyebutkan bahwa Tuhan itu memeluk suatu agama dan Tuhan menciptakan suatu agama. Tidak ada. Semua hanya kesaksian, semua hanya kisah. Jadi akan sangat kurang tepat kita sebagai makhluk hidup kalau ternyata kita tidak mampu masuk di dalam kesadaran yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak mampu menciptakan kerukunan di dalam kehidupan kita, Mas. Ya, saya rasa Tuhan hanya satu saja. Kita hanya beda kendaraan saja ya, kurang lebih begitu. Betul sekali. Nggak usah saling menyalahkan, nggak usah saling berebut. Nah ini, kalau di zaman sekarang tidak demikian, Mas. Mungkin agama ini apa ya, mungkin kayak kerajaan dunia sekarang. Agama dilakukan sama dengan organisasi, mengumpulkan massa, tujuannya ya menyebarkan ajaran, mengumpulkan dana, mengatur pemeluknya, kemudian yang lebih ekstrim lagi ya memberikan janji-janji. Bahkan juga ini Mas, sekarang agama ini mungkin mengalahkan negara, mengalahkan pemerintahan ya. Hukum yang ada bisa kalah karena agama, Mas. Ya, karena selalu esensinya akan dilarikan kepada Tuhan.
yang mana Tuhan ini adalah segala-galanya, begitu. Sehingga kalau sudah bicara tentang alasannya, dalilnya adalah tentang Tuhan, seolah-olah semua harus patuh ke sana, harus tunduk. Bahkan pemerintah atau negara pun bisa kalah juga kadang dengan agama. Ini saking kuatnya. Ada benarnya bahwa agama itu sekarang sudah seperti kerajaan dunia, berkuasa, bahkan bisa mengatur, apalagi kalau sudah bicara tentang kekuasaan, ya, tentu ada banyak kepentingan di dalamnya. Jadi sekarang ini agama sudah tidak lagi murni betul-betul masuk di dalam konsep ketuhanan yang sesungguhnya, tetapi agama ini sudah menjadi alat, begitu, alat untuk kepentingan. Mau kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kelompok, atau bahkan kepentingan sebuah negara. Untuk apa? Untuk bermacam-macam. Untuk urusan penggalangan dana, untuk urusan berpolitik, bahkan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain dengan menggunakan agama ini. Jadi agama sudah dijadikan alat. Bagaimana kita menyikapi ini semua? Ya kita yang harus berpegang teguh dengan pondasi hidup kita yang sebenarnya. Apa itu? Berkesadaran. Kalau kita berpegang teguh pada kesadaran itu, maka kita tidak akan mudah untuk kita diseret. Kita tidak akan mudah kita terjebak. Tidak akan mudah kita masuk di dalam suatu dogma. Ya. Tidak mudah kita ini terkena doktrin agama, itu nggak mudah, Mas. Karena semakin ke sini, kalau kita tidak mau berkesadaran, maka agama ini justru akan bukan menjadi alat untuk mendamaikan. Artinya agama ini sudah tidak lagi mengajarkan tentang kedamaian, tapi agama justru menjadi alat untuk memecah belah. Ya, bukan rahmat lagi ya. Bukan, karena mengkotak-kotakkan itu tadi, membeda-bedakan itu tadi dengan banyak dasar lah pokoknya. Ya, yang mana dasar itu sendiri juga balik lagi karena kepentingan di dalamnya. Jadi ini yang menurut saya sangat disayangkan sekali, ya, bahkan saking fanatiknya dengan suatu agama digaris keras sampai menjadi teroris, sampai saling membunuh. Ini di semua agama loh ya. Tidak hanya di salah satu agama, tapi di semua agama. Untuk yang garis keras, wah, akan merelakan apapun, berjihad, merelakan harta bendanya, keluarganya, nyawanya sendiri. Demi apa? Demi seolah-olah untuk kita mampu berkorban atas dasar Tuhan itu tadi. Padahal belum tentu itu benar sepenuhnya. Jadi kalau kita paham tentang konsep beragama dan konsep bertuhan, ya niscaya kita ini akan sadar, Mas. Tuhan itu adalah tentang keyakinan dan tentang keimanan. Tuhan adalah tentang sumber daripada kehidupan. Lah kalau kita tahu tentang sumber kehidupan, berarti kita berkewajiban enggak untuk kita menjaga dan merawat seluruh kehidupan yang ada di jagat raya ini? Perlu enggak kita saling menyayangi? Bukan hanya dengan saudara, dengan keluarga. Perlu enggak Mas Yahya juga menyayangi orang lain, mencintai orang lain, mengasihi orang lain? Perlu enggak melakukan itu? Bukan atas dasar secara fisik saja, tetapi secara batiniah. Karena kita menyadari dia ini juga ciptaannya Tuhan. Betul enggak? Betul. Bahkan dengan alam, kita menjaganya, kita merawatnya, dengan binatang, dengan hewan, semua dengan yang ada di alam semesta. Jadi saya rasa kalau paham konsep bertuhan, maka akan berkesadaran. Tetapi kalau paham beragama, belum tentu kita berkesadaran. Ya, hanya berebut itu tadi ya, kalau tidak punya kesadaran untuk bertuhan ya. Jatuhnya hanya akan berebut saja. Berebut dan merasa paling benar. Berebut dan merasa paling baik. Seolah-olah semuanya Tuhan itu begini loh, Tuhan itu begini. Padahal sesungguhnya kita tidak pernah tahu. Dan sama-sama tidak akan pernah bisa kita ini bertemu dengan Tuhan kalau esensi atau cara berpikir kita bahwa Tuhan itu adalah sebuah wujud atau sebuah sosok. Bahkan sampai mati pun kita nggak akan pernah bisa bertemu Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak perlu kita temui, nggak perlu kita bela, nggak perlu kita
lakukan pengorbanan yang seperti apapun untuk Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya itu adalah tentang kesadaran di dalam diri kita. Maka di situ kita akan bisa menjalani hidup ini dengan selaras, dengan baik, dengan benar. Bukan baik dan benar atas dasar pemahaman diri kita saja, tapi baik dan benar atas dasar keseimbangan hidup kita dengan yang lainnya. Saling bercermin. Oh, kamu begitu, aku begini. Oh, ternyata perbedaan di antara kita ini adalah bagian daripada penyempurnaan. Aku bisa belajar dari kamu, kamu bisa belajar dari aku. Bahkan kita bisa belajar dari alam, belajar dari hewan, dari tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam hidup ini. Jangan kita terjebak di suatu dogma sehingga cara berpikir kita sempit, tapi ayo kita berpikir dengan luas, dengan hati yang lapang, sehingga kita mampu menerima apapun yang terjadi di dalam hidup kita sebagai bentuk kesempurnaan hidup yang sesungguhnya. Ada baik, ada buruk, ada enak, ada tidak enak, ada manis, ada pahit, ada susah, ada senang, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kesempurnaan. Karena kalau tidak ada kebaikan, maka tidak akan pernah kita tahu keburukan. Dan kalau tidak ada kesusahan, kita tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan. Saya rasa semua tinggal kembali bagaimana kita mampu menyeimbangkan pikiran dan juga batin kita.